Dan untuk membahas lebih lanjut terkait kasus pembunuhan Budi Hartanto, kita terhubung dengan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Pak Frans, selamat sore. Setelah dua pelaku mutilasi ini ditangkap, Pak, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak polisi? Begini, sebelum daripada kita menjelaskan ini, saya ingin flashback dulu ke belakang apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Juga melalui Metro TV, bahwa kasus ini kami berkeyakinan, Polda Jawa Timur berkeyakinan bahwa dilakukan bukan satu orang dari hasil daripada lokus ke lokus dan tempus ke tempus. Dan kami juga menyampaikan bahwa kasus ini bukan meninggalnya di wilayah kota ya, Blitar Kota. Tetapi Blitar Kota hanyalah tempat pembuangan daripada hasil eksekusi di kabupaten lain. Dan itu terbukti ternyata memang meninggalnya di wilayah Kediri. Kita flashback lagi ke belakang bahwa Polda Jawa Timur juga menyampaikan bahwa ada kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku. Dan ternyata memang benar AS ini dan yang temannya si AG adalah memang pernah berdekat sekali secara spesifik terhadap korban ini. Nah, pertanyaan sekarang dari Metro TV, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita menunggu sekarang AS ini dikawal, datang ke Kediri untuk kita lakukan sekarang yang namanya running untuk lokus to lokus yang sampai dengan penemuan sepeda motor di rumah AS ini di Blitar. Artinya bahwa ketika kita melakukan penemuan daripada korban ini, ternyata busana daripada korban ini tidak ada. Begitu juga dengan sepeda motornya. Nah, sepeda motor sudah kita temukan di rumah AS di Blitar Kabupaten. Sedangkan untuk busana ini apakah dibakar ataukah disembunyikan di suatu tempat, akan kita nanti menunggu daripada AS sampai di Kediri. Kita harapkan sore hari ini AS sudah berada di Kediri setelah kita melakukan penangkapan di Jakarta. Begitu, Mas. Pak Frans, karena dua tersangka sudah ditangkap, apakah kemudian diketahui apa sebenarnya penyebab mereka menghabisi nyawa korban? Apakah cemburu, apakah misalnya dendam, atau apa, Pak? Histori perjalanan dari pemeriksaan saksi 12 yang kita periksa di Kabupaten Kediri, 6 di Blitar Kota, kita mendapatkan informasi bahwa hubungan spesifik tadi yang saya katakan, sudah saya singgung, dengan orientasi berbeda antara satu dengan yang lainnya ini menyampaikan bahwa apa yang terjadi antara almarhum dengan mereka-mereka ini memiliki hubungan yang mereka nanti akan kami sampaikan di dalam suatu mungkin ya narasi yang akan lebih pas lagi diterima oleh publik. Nah, inilah yang menjadi dasar kita ketika kita memeriksa 12 orang tadi. Nah, kita melihat bahwa ada orientasi tertentu dari korban ini dengan saksi-saksi ini. Sehingga kami juga menyampaikan juga ke ruang publik di Metro TV bahwa kita mendelay, menghapus kemungkinan-kemungkinan perampokan. Kita menghapus kemungkinan-kemungkinan ekonomi. Tetapi kita fokus kepada asmara yang itu berhubungan dengan spesifik tadi. Apa spesifiknya? Yaitu orientasi yang berbeda dengan yang lainnya. Pak Frans, kemudian kalau Anda tadi mengatakan kecil kemungkinan ini dilakukan oleh satu orang dan yang ditangkap adalah 2 orang, apakah ada kemungkinan jumlah pelaku bertambah, Pak? Saya sudah menyampaikan juga ya bahwa AS ini masih kita tunggu di Kediri. Karena begini, dari awal penyidik sudah berkesimpulan bahwa ketika melihat tempus waktu dan lokus atau tempat menghubungkan satu tempat ke tempat lain dan lokus satu dengan lokus lainnya, penyidik sudah berkeyakinan bahwa ini tidak dilakukan tunggal atau seorang. Pasti ada yang membantu, pasti ada yang menyiapkan, pasti ada yang memperlancar kasus ini terjadi sehingga pembunuhan ini dengan mudah dilakukan dan sampai dengan pembuangan tersebut. Nah, artinya bahwa kita sudah melakukan penangkapan terhadap AS di Jakarta dan AJ yang ada di Kediri. Nah, 2 orang ini nanti akan mengembang menjadi beberapa hal seperti yang ditanyakan tadi. Apakah lebih daripada 2 orang? Ini nanti akan kita kembangkan setelah AS tiba di Kediri, karena satu kendaraan motor ini apakah dimiliki juga oleh almarhum, karena ada 2 kendaraan motor yang kita temukan di rumah AS. Apakah sejauh ini polisi sudah menemukan peran dari masing-masing, AS
dan juga AJ ini, Pak? Dari lokus pembunuhan yaitu di Jalan Surya ya, Kabupaten Kediri, kita melihat bahwa di dalam rumah yang disewa untuk kopi ini atau warung kopi ini, kita melihat bahwa situasi yang ada di dalam nanti akan menceritakan, TKP akan menceritakan, lokus delikti akan menceritakan bagaimana peranan daripada AS, bagaimana peranan daripada AJ. Sampai di situ nanti akan kita rekonstruksikan awal, belum rekonstruksi yuridis. Rekonstruksi yuridis nanti pada saat kita nyatakan bahwa berkas secara formil dan material sudah dilengkapi, barulah kita mengadakan rekonstruksi yuridis dengan memanggil daripada jaksa penuntut umum, kemudian daripada penasihat hukum, daripada seluruh yang lainnya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Tetapi ini rekonstruksi awal akan kita lihat nanti peranan masing-masing sebelum daripada melanjutkan dari membongkar kasus ini secara komprehensif tentunya. Ada hal yang memang masih kita menunggu, yaitu AS nanti akan kita kombinasikan dengan AJ ketika nanti akan kita bawa ke lokus delikti pertama, yaitu di warung kopi di Jalan Surya, Kabupaten Kediri itu. Artinya nanti rekonstruksi ini akan menjawab banyak pertanyaan. Pak Frans, akhirnya mohon maaf, kepala korban ditemukan. Bagaimana ceritanya bisa polisi menemukan kepala korban? Dari awal juga kami sudah menyampaikan di Metro TV bahwa ada satu saksi mahkota yang harus kita cari dalam rangka kita menemukan hal-hal yang mengejutkan. Mengejutkan ini menceritakan bagaimana peristiwa itu sampai dengan terjadinya penemuan bagian tubuh, mohon maaf juga ini, bagian kepala yang kita temukan di desa Blember. Itu jauh sekali dari TKP. Blember dan kemudian di Kabupaten Kediri. Nah, dari pengakuan AJ memang titik yang dibuang kepala itu sampai dengan hanyutnya kepala itu di sungai desa Blember itu adalah kemungkinan terbawa arus sampai dengan masuknya di beberapa semak belukar. Dalam hal ini adalah ranting-ranting bambu yang sudah kita amankan dan kemudian sudah kita juga periksa daripada golongan darah itu dan ternyata identik. Nah, dari perjalanan panjang inilah kita melihat bahwa ada peranan daripada AJ untuk menceritakan bagaimana titik yang dibuang itu sehingga penyidik berhasil menemukan ini. Nah, kalau awal dari dulu kita menyatakan bahwa sampai dengan saat sekarang kita masih meraba dalam suatu kegelapan bagaimana teknis kepolisian saja yang untuk melakukan yang namanya kegiatan pengungkapan ini. Tetapi ketika saksi mahkota AJ ini kita dapatkan, maka terang benderanglah kasus ini sampai dengan menemukan. Artinya bahwa titik yang diterangkan oleh AJ adalah langkah awal kepolisian untuk mengungkap daripada penemuan bagian kepala almarhum Budi Hartanto. Terakhir pertanyaan saya Pak Frans, kalau titik sudah terang benderang, dua tersangka sudah ditangkap, belasan saksi sudah diperiksa dan juga ditanya begitu oleh kepolisian, artinya butuh berapa lama lagi sampai polisi kemudian tiba pada kesimpulan dan juga ini misalnya bisa P21 begitu? Ya, kita harapkan ya bahwa kasus ini juga bisa dikembangkan. Ada suatu muatan pertanyaan dari penyidik, beberapa hal yang perlu kita konfirmasi kembali kepada AS maupun AJ tentang beberapa hal. Salah satunya adalah sepeda motor yang satu ini milik siapa dan kemudian bagaimana cara mereka melakukan yang namanya eksekusi ini. Nah, ini tentunya dengan dua kombinasi antara AS dan AJ yang harus menjelaskannya. Nah, pertanyaannya tadi sampai jauh mana secepatnya akan kita selesaikan. Karena dari saksi saya kira kita sudah cukup ya. Tentunya akan kita tambah dengan saksi ahli yang lainnya dalam rangka menjelaskan kepada penyidik tentang hubungan formil dan material tadi bahwa golongan darah dan lain sebagainya identik. Nah, kami berkeyakinan bahwa kasus ini akan kita selesaikan ya dalam waktu cepat untuk P21-nya. Karena ini kasus sebenarnya sudah 95%, tinggal lagi beberapa hal yang belum kita dapatkan. Misalnya alat pemotong dan lain sebagainya perlu untuk kita dapatkan dalam rangka menjelaskan secara komprehensif terhadap kasus ini. Artinya tidak lama lagi, dikarenakan sudah 95% begitu. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera, terima kasih atas waktunya di Metro hari ini Pak. Selamat sore.